Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Wah. Mangga, masuk. Siap. Ya. Lagi santai nih kan? Alhamdulillah lagi santai. Lagi apa ya? PSBB, PPKM sama apa? Jadi mata pelajaran itu. Ya, ini alhamdulillah lagi belum pada yang lalu lalang sih, lagi kosong aja. Boleh lah ya ngobrol-ngobrol dikit. Boleh dibuka aja lah ya, ngobrol. Lagi sibuk apa nih kan sekarang kan? Sibuk ya, alhamdulillah ngurus ini aja sih, FYC Footwear, sama paling bantu-bantu explore humanity, sama ya sekarang lagi inilah bikin akun baru di sosmed untuk nyenengin aja yang lagi pada sakit gitu. Nah kan Kang Uca ini kan seperti yang orang udah ketahui itu main behind-nya dari FYC nih. Ya. Nah boleh gak diceritain sedikit gitu kenapa terjun ke dunia bisnis? Ya sebenarnya sih pangabutuh, wah. Semua orang pasti ya ada kebutuhan duniawi yang harus dipenuhi gitu ya. Cuman memang dulu bikin FYC Footwear tuh memang tahun 2012 ya. Waktu itu emang udah ada rencana mau keluar dari band, dan saya berarti harus prepare nih bisnis apa yang harus saya jalankan ketika keluar dari band, kan udah nggak ada penghasilan waktu itu. Jadi saya ya ikhtiarnya lewat berdagang ya. Ya akhirnya saya cetuskan FYC Footwear lah tahun 2012 itu. Setelah dulu bangkrut brand saya yang dulu College Star kan, saya akhirnya ambil tagline-nya Forever Young Crew, dibikin disingkat ya jadi FYC Footwear, dan akhirnya ya alhamdulillah jalan lewat produksi handmade dulu sebelum masuk ke pabrik. Jadi ya ada gradasinya lah gitu, dari nol banget sih. Ya. Nah kan sekarang bermunculan brand-brand baru juga nih ya, sepatu. Ya. Nah pendapat Akang gimana nih gitu mengenai banyaknya brand-brand sepatu? Ya itu sebenarnya bagus banget ya, menjadi apa ya, pemicu ya, pemantik buat si FYC itu biar nggak ternyena-bobokan gitu ya. Dengan keadaan yang waktu itu mungkin ya sebelum pandemi itu udah nyaman, udah ya maksudnya tuh ya, setiap event kita ikutan dan laku-laku aja gitu. Tapi setelah banyak brand-brand lokal yang berlahiran, ya otomatis kreativitas kita harus ditingkatkan ya, terus ide-ide baru pun harus dikeluarkan. Jadi sebenarnya pemicu kita untuk lebih bisa survive lagi sih. Jadi kita sebenarnya sangat senang sekali ya jadi rame gitu. Soalnya pas FYC 2012 bikin tuh masih krik-krik gitu ya, masih kehitung sama jari gitu brand lokal sneakers ya terutama ya. Dan ketika sekarang lahir banyak ya alhamdulillah, yang penting kita menanggapinya dengan pemicu kreativitas aja gitu. Nah ada gak sih Kang tipsnya gitu biar bisnis itu tetap stand out gitu di perubahan zaman? Ya yang pasti sih harus banyak rapat ya, karena yang tahu brand kita tuh kita sendiri ya, as an owner, terus perusahaan gitu. Kita terus ngobrol ini harus kayak gimana. Yang pasti untuk survive sih yang kita jalankan di sini ya, kita melakukan yang namanya kolaborasi ya, kolaborasi dengan beberapa pihak, entah itu seniman, brand atau influencer gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan pasar yang lebih luas gitu, dan mendapatkan sorotan yang lebih luas, bukan hanya di skena skateboarding, karena kan kita skate shoes ya. Jadi kita harus melebarkan lagi gitu kan, biar orang-orang memperhatikan skateboarding gitu. Jadi itu pertama. Yang kedua sih yang pasti kita harus harus tawakal ya dengan keadaan seperti ini, harus tetap survive, ikhtiar menjalankan semuanya sebaik mungkin gitu ya. Dan setelah kita melakukan yang terbaik ya kita tawakal kepada Allah gitu ya. Jadi just do your best and let Allah do the rest gitu. Nah kan FYC ini kan sepatu yang familiar dengan skateboard lah ya. Nah siapa skateboarder favorit Akang? Kalau skateboarder favorit lokal luar ya. Ya. Kalau lokal saya dulu suka Maskom, suka Tiko. Kalau yang baru-barunya rider saya sendiri ya, saya suka Anggil, suka si Arul ya, sama si Nafis ya, Muhammad Nafis. Ya itu mereka orang-orang keren gitu yang survive dengan dunia skateboarding. Kalau luarnya sih banyak ya, kayak
Steve Caballero gitu ya. Saya banyaknya yang old school sih. Karena memang ya usia gitu ya. Terus ada apa? Zaman dulu tuh Tony Alva, terus ya banyak sih ya. Kalau yang udah deket-deketnya sih ada Isamu Yamamoto gitu yang dari Jepang gitu, itu unik juga gitu kan. Ya banyak lah. Ya. Nah kalau ngomongin skateboard, trik apa gitu yang favorit buat Akang? Saya malu ditanya karena saya main skate-nya juga nggak bener gitu. Maksudnya ya saya hanya dedikasi untuk dunia skateboarding itu di sepatu gitu. Kalau trik yang seneng saya tonton gitu, banyaknya sih kayak heel flip gitu ya, terus varial kick flip saya seneng, banyaknya yang old school. Terus ya banyak lah. Ya. Manual yang panjang banget lah itu saya seneng tuh, nontonnya menegangkan gitu. Kan dengar-dengar nih Kang Ucai ini kan qadarullah gitu, Yeah. karena sempat terserang COVID juga nih. Oh iya. Nah, boleh ceritain nggak gitu gimana? Ya waktu kena sih saya ngasih tahu ya ke orang, tapi nggak ngasih tahu di sosmed. Saya hanya kasih tahu men-tracking orang-orang yang pernah kontak dengan saya gitu, yang pasti kantor dan orang rumah. Dan beberapa saya ingat-ingat, oh cuman itu. Dan saya kasih tahu, tapi ke sosmed saya nggak kasih tahu. Jadi saya mencoba untuk membuat suasana tuh nggak terlalu heboh gitu ya. Di sosmed tuh dibikin santai aja. Saya punya rencana memang ketika kalau insya Allah nanti saya sembuh, saya pengen cerita kisah kesembuhan saya. Nah itu mungkin akan lebih memberikan semangat ya untuk orang-orang yang ada di sosmed. Jadi nggak ini kena nggak. Jadi dibikin relax, dan alhamdulillah banyak yang dukungan. Waktu saya kena juga kan banyak yang ngirim ya dari para atlet itu, Kustul Hindi, probiotik gitu kan, dan 2 itu ternyata memang paling jos untuk nyembuhin. Saya nggak nyebut itu obat COVID ya, tapi itulah yang menurut saya paling kerasa ketika minum Kustul Hindi, panas turun, terus sesak nafas hilang, alhamdulillah. Bismillah, jadi ya dibawa relax aja. Dan saya pengen share cerita ini ke semua dengan bikin akun namanya Cerita Sembuh. Nanti di follow ya di Instagram Cerita Sembuh. Itu awal terserangnya itu gimana, Kang? Bisa diceritain nggak? Awal terserangnya sih saya nggak tahu dari mana ya, dari siapa, dan saya juga nggak mau pointing finger, pada mana ya, gara-gara lu nih nggak di masker, saya nggak mau, bukan tipikal yang kayak gitu, karena saya sudah yakin kalau saya kena, saya sudah ada di daftar absen bahwa di hidup saya ini saya kena penyakit ini, apapun caranya. Ya, apapun situasinya, mau orang lalai dengan prokes segala macam, ya sudah qadarullah, terima, ridho dulu dengan keadaan. Ya, saya nggak tahu datangnya dari mana itu penyakit. Cuman yang jelas dulu saya udah pakai glove, sudah pakai masker, kena aja ya. Jadi jangan terlalu banyak pointing finger ke orang gitu. Jadi ya sudah, ridho, kita ikhtiar dengan kesembuhan, selesai. Itu aja sih. Iya. Boleh lah Kang bagi-bagi tipsnya nih buat supaya imun tuh tetap kuat gitu. Yang pasti pikiran, karena setengah dari penyakit itu adalah fear, rasa takut ya. Jadi kalau rasa takut dikolaborasikan dengan penyakit, dengan virusnya, wah itulah yang akan membuat penyakit ini semakin berat. Dan mentalitas down, nah itulah yang akan menambah penyakit-penyakit baru datang sehingga akhirnya menimbulkan kematian. Orang-orang yang meninggal rata-rata yang saya teliti, saya baca dan saya dapat share-nya dari teman-teman adalah orang-orang yang memang paranoid, orang-orang yang takut berlebihan ya dengan situasi seperti ini, sehingga sekali mereka kena, mereka tuh seakan-akan rendah gitu atau apa gitu. Jadi mereka seperti merasa ya itu rendah diri gitu, sehingga akhirnya bukan rendah diri, istilahnya apa ya, merasa hina lah gitulah. Jadi sehingga mentalitasnya down, ya akhirnya banyak juga yang nggak selamat gitu karena itu. Nah, jadi saya pengen menggaungkan, ayo positive thinking aja, positive thinking, kita ridho dengan ketentuan Allah, kita ikhtiar dengan saran-saran yang sudah ada, cerita-cerita sembuh yang ada di masyarakat, karena katanya obat COVID kan belum ada gitu ya, dan waktu dulu juga belum ada gaung vaksin segala macam, dan ya sudah, kita ikhtiar aja dengan cerita-cerita kesembuhan yang sudah ada gitu. Kalau dari saya sih itu sih tipsnya. Nah Kang Ucai ini kan yang saya tahu pernah melewati fase hijrah
gimana tuh pertama gitu awal ceritanya gitu? Kalau melewati sih sekarang masih ya. Karena hijrah itu sejatinya setiap detik, setiap saat ya harus ada yang dihijrahkan. Jadi saya pun selalu mengkondisikan saya adalah orang yang baru tahu Islam. Mau sampai tahun kapanpun saya adalah orang yang baru tahu Islam. Itu aja sih yang membuat saya tetap semangat ya, tetap istilahnya tuh mencoba untuk terus bisa istiqomah di jalan ini, karena fluktuasi keimanan tuh kan pasti naik turun ya, mau hafiz Quran, mau ulama, mau siapapun punya chance, punya kesempatan untuk tergelincir. Makanya ada doa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, makanya kita ya lazimkan itu setiap hari. Kalau saya sih seperti itu aja sih. Jadi kalau masalah hijrah tuh sebenarnya semua orang tuh pasti menuju ke kebaikan. Tinggal masalahnya ini kebaikannya di bab keimanan atau bab dunia saja. Nah gitu. Jadi lebih baik tuh kita hijrah itu tujuannya adalah ridho Allah. Jangan sampai yang lain. Nanti insya Allah dunia mah ngikutin gitu. Jadi kalau ditanya tentang sempat ngalamin fase hijrah, yaitu karena memang dulu saya sudah punya fase berpikir tentang dunia ini yang semakin gila kalau menurut saya ya, semakin gila, dan saya pun akhirnya mencoba untuk mencari solusi di kegilaan dunia ini. Ya balik lagi solusinya root saya itu Islam gitu kan, yang saya lupakan sudah sekian lama. Ketika dibuka lagi, saya kenapain jauh-jauh cari solusi ke isme-isme lain, ketika basic saya ternyata Islam. Ketika dibaca, semua solusi ada di Islam. Tinggal kita mau menerima dengan ridho Islam ini atau tidak. Itu aja sih yang menjadi menentukan seseorang itu beriman atau tidak. Nah dalam proses hijrahnya nih pasti kan banyak godaannya nih kan. Nah ada nggak sih tips-tipsnya gitu supaya kita tetap istiqomah? Ya saya juga minta doanya ya. Ini ya, godaan tuh banyak pisan gitu ya. Lahir lagi ini TikTok apa segala macam gitu ya. Dan ya yang pasti kalau untuk istiqomah ya kita harus mengkondisikan orang-orang yang memang akan mengingatkan kita. Karena kita jangan sampai orang yang enggan untuk diingatkan gitu kan, rumasa sudah soleh itu apalagi itu nggak boleh gitu ya. Jadi kalau ada orang mengingatkan kita, terima, telan ya, mungkin Allah mengirim beliau untuk mengingatkan kita. Jadi kondisikan hati seperti itu. Ini pun catatan buat diri saya sendiri, semoga saya selalu mampu dan tidak egois gitu ya. Lingkungannya diperbaiki, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ketika kita bergaul lagi ke lingkungan yang dulu, kita harus sudah bisa mewarnai, bukan terwarnai. Itulah yang selalu saya ingatkan untuk diri saya pribadi. Saya boleh ke lingkungan yang dulu, bergaul dengan siapapun yang mungkin bukan bagi kacamata orang nggak dikategorikan circle-nya yang hijrah gitu. Tapi buat saya sih, saya memang harus berbaur aja dengan siapapun, yang penting tidak terwarnai. Tapi kita bisa mewarnai lingkungan kita dengan nafas Islam. Itu aja sih yang akan membuat kita istiqomah. Salah satunya adalah selalu merasa punya PR untuk kemenangan Islam. Kalau kita merasa nggak punya PR untuk kemenangan Islam, saya rasa ngapain hidup ini? Saya bingung. Kalau nggak ada tugas untuk memenangkan Islam, saya hidup ngapain? Makan, minum, tidur gitu kan? Gitu. Itu aja sih. Iya. Nah sebutkan dong 3 tokoh role model Akang gitu dalam menjalankan syariat Islam. Yang pasti sih ya dari para sahabat ya. Kalau cuman 3 mah kan susah ya sebenarnya teh. Ya kalau banyak yang saya pelajari dari Umar bin Khattab ya. Kalau masalah ketegasan kepemimpinan gitu ya, terus tawadunya gitu ya. Terus juga kalau dari tauhidnya dan tawadunya, mengingatkan bahwa tidak selamanya gelar profesor, doktor, cendekiawan segala macam itu menjamin tauhid seseorang itu kuat. Makanya saya yang kedua itu Bilal. Bilal budak, tapi sama Rasulullah SAW diangkat derajatnya untuk menjadi muazin. Masya Allah, itu yang kedua itu. Yang ketiga kalau lokalnya saya suka Ustadz Omar Mita. Beliau ada di jalur pertengahan yang memang bisa memberikan vibe ukhuwah Islamiyah untuk bisa berjalan bersama memenangkan Islam. Itu aja sih. Oke. Nah kan Cekap ini punya tagline kan ya, Cekap is more than enough. Tentu hubungannya sama rasa syukur. Dan saya pengen tahu nih makna bersyukur versi Kang Ucai.
gimana gitu. Nanti kalau di masuk definisi salah lagi. Ya kalau bersyukur versi saya gitu ya. Versi saya sih yang pasti kita ketika punya apapun ya, kita harus tetap yakin bahwa inilah yang terbaik untuk kita gitu. Kalau hanya punya motor ya udah inilah yang terbaik untuk kita gitu. Kalau hanya punya uang 50.000 ya memang itu yang terbaik buat kita. Mungkin aja kita dikasih 1 triliun tapi malah bermaksiat gitu kan. Itulah yang mungkin rasa syukur versi saya tuh ya sadar diri dan menikmati apa yang Allah berikan gitu ya, dengan ikhlas, dengan bertanggung jawab halal haramnya gitu ya. Itu sudah merupakan rasa syukur menurut saya gitu. Oke. Nah, bolehlah Kang terakhir nih, wejangan buat anak muda. Wejangan. Asal geus aki-aki udah jadi kieu cu. Supaya hidup lebih bermakna gitu. Supaya hidup lebih bermakna. Ya, buat anak-anak muda. Buat anak-anak muda supaya hidup lebih bermakna, kita harus breakdown lagi ke yang paling akar. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah ada di surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun gitu ya. Maaf kalau makhrajnya kurang baik. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah ya dengan benar kepadaku. Dan disitulah kita harus sadar bahwa hidup ini adalah ibadah, dan bukan hanya sholat 5 waktu, tapi setiap langkah hidup kita ini, pekerjaan kita, kegiatan kita, aktivitas kita, bermuamalah kita, terus pergaulan kita harus memiliki nilai ibadah sehingga kita selalu fokus dan selalu mengingat Allah gitu. Jadi kalau kita lupa sama Allah, lupa berzikir, lupa mengingat Allah, maksudnya lupa untuk terus berzikir, ya itu akan menjadi kita mudah tergelincir. Jadi kalau dari saya sih itu aja sih, dan terus merasa punya PR untuk kemenangan Islam, karena dengan begitu kita setiap harinya bangun tidur itu tidak akan merasa boring karena akan selalu ada tantangan-tantangan baru di masa depan gitu. Jadi itu aja sih dari saya, karena Islam ini jalan perjuangan bukan jalan berleha-leha. Itu aja sih. Oke, kalau gitu syukron jazakallahu khair udah mau ganggu buat sharing nih Kang. Semoga apa yang dikerjakan sama Kang menjadi ladang amal soleh, amin, berkah, serta menjadi jalan dalam mendapatkan ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Sami-sami ya. Jazakallahu khairan. Hatur nuhun. Ya Kang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekap.